warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Maula. Saya dari kelas 2B, S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah toksikologi dengan dosen pengampu Ibu Devi Ika Kurnianingtyas, Magister Sains Apoteker. Asas-asas umum toksikologi. Nah, topik yang akan dibahas yang pertama yaitu kondisi efek toksik, yang kedua mekanisme efek toksik, yang ketiga wujud efek toksik, yang keempat sifat efek toksik, dan yang terakhir review jurnal penelitian. Definisi toksikologi. Di sini ada 3 ilmuwan yang mendefinisikan toksikologi. Ilmuwan yang pertama yang mendefinisikan toksikologi adalah istilah toksikologi awalnya berasal dari bahasa Latin, tokson yang artinya racun. Sedangkan ilmu pengetahuan dikenal dengan kata logos. Kombinasi arti ini terbitlah bidang ilmu yang diketahui umum sebagai toksikologi, dan dalam bahasa Inggris disebut toksikologi. Secara etimologi, toksikologi terbagi dari 2 kata di atas dan didefinisikan sebagai ilmu tentang racun. Toksikologi juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek-efek merugikan dari suatu zat. Ilmu yang kedua mendefinisikan tentang toksikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang efek negatif atau efek racun dari bahan kimia dan material lain hasil kegiatan manusia terhadap organisme, termasuk bagaimana bahan tersebut masuk ke dalam organisme. Dan ilmu yang ketiga mendefinisikan toksikologi yaitu ilmu yang mempelajari racun berikut asal, efek, deteksi, dan metode pengolahannya. Kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik adalah keadaan atau faktor yang mempengaruhi keefektifan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun di dalam tubuh, sehingga menentukan keberadaan atau kadar dan lama tinggal senyawa atau metabolitnya di tempat aksi dan keefektifan antar aksinya atau mekanisme aksi. Nah, pada kondisi efek toksik, keadaan bergantung pada kondisi pemejaan dan kondisi makhluk hidup. Selanjutnya yaitu mekanisme efek toksik. Mekanisme efek toksik berdasarkan atas sifat dan tempat kejadiannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, mekanisme luka intrasel dan mekanisme ekstrasel. Mekanisme luka intrasel diawali oleh aksi langsung zat beracun atau metabolitnya pada tempat aksi tertentu di dalam sel sasaran. Karena itu, mekanisme jenis ini seringkali dikenal sebagai mekanisme yang sifatnya langsung atau primer. Dan yang kedua ada mekanisme ekstrasel. Mekanisme ekstrasel terjadi secara tidak langsung, artinya zat beracun pada awalnya bereaksi di lingkungan luar sel dengan akibat terjadinya luka di dalam sel. Karenanya, mekanisme ini juga disebut mekanisme tak langsung atau sekunder. Selanjutnya yaitu wujud efek toksik. Nah, di dalam wujud efek toksik ini ada 3. Yang pertama, perubahan biokimia, yang kedua, fisiologi atau fungsional, dan yang terakhir, struktural. Dalam perubahan biokimia, di antaranya menghambat respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan gangguan pasokan energi. Misalnya, sianida mampu menghambat rantai transport elektron. Yang kedua, fisiologi atau fungsional, meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan respon dan perubahan atau kekacauan biokimia terhadap luka sel akibat interaksi antara zat beracun dan tempat aksi tertentu. Dan yang terakhir yaitu struktural, meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel yang akhirnya berwujud sebagai kekacauan struktural. Terdapat respon histopatologi dasar sebagai tanggapan terhadap adanya luka sel yaitu degenerasi, proliferasi, dan inflamasi atau perbaikan. Nah, selanjutnya ada sifat efek toksik. Di sini, sifat efek toksik dibagi menjadi 2. Yang pertama, terbalikan, dan yang kedua, tak terbalikan. Nah, di sini ada ciri khas dari wujud efek toksik yang terbaikan, meliputi yang pertama,
Bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Yang kedua, efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Dan yang terakhir, ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Yang kedua yaitu ada ciri khas dari wujud efek toksik yang tak terbalikan, meliputi yang pertama, kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Yang kedua, pemejaan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya yang sama, sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksika. Dan yang terakhir, pemejaan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang seefektif dengan ditimbulkan oleh pemejaan racun dengan toksikan besar dalam jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu review jurnal penelitian. Dalam review jurnal penelitian ini yang saya gunakan jurnal dari Diantika L. Nurfaat dan Wiwik Indrayati yang berjudul Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Benalu Mangga atau Dendrop 2 Petandra terhadap pencit Swiss Webster dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Selanjutnya yaitu ada abstrak dari jurnal yang saya ambil. Benalu mangga merupakan obat tradisional yang dapat berkembang menjadi obat herbal terstandar. Pembuktian secara ilmiah mengenai keamanannya penting untuk diketahui. Salah satu cara melalui uji toksisitas akut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai toksisitas akut atau LD50, tingkat keamanan ekstrak etanol herbal benalu mangga, dan gejala klinis yang ditimbulkannya. Mencit dibagi dalam kelompok kontrol dan kelompok uji dengan 5 variasi dosis. 4, 8, 16, 32, 64 gram per kilogram berat badan mencit. Diberikan secara peroral. Hasil penelitian menggunakan metode analisis probit pada mencit jantan dan betina menunjukkan tingkat keamanan ekstrak etanol herbal benalu mangga tidak toksik berdasarkan klasifikasi toksisitas Hermita dan Raji, yakni berada di rentang dosis lebih dari 15 gram per kilogram berat badan tikus, LD50 mencit jantan sebesar 34,28 gram per kilogram berat badan atau setara dengan dosis 23,99 gram per kilogram berat badan tikus. Sedangkan pada mencit betina sebesar 22,41 gram per kilogram berat badan atau setara dengan dosis 15,69 gram per kilogram berat badan tikus. Hasil screening farmakologi menunjukkan bahwa ekstrak etanol herbal benalu mangga menimbulkan pengaruh pada sistem saraf pusat, yaitu menurunkan efek retablisme dan gelatung pada mencit jantan, serta memberikan efek katalepsi pada mencit betina. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, kita ambil inti dari penelitiannya. Yang pertama itu saya ambil benalu mangga. Yang kedua keamanan mutu dan yang ketiga pengamatan. Nah, yang benalu mangga itu telah diketahui bahwa kandungan kimia yang terdapat dalam benalu mangga adalah flavonoid, tanin, asam amino, karbohidrat, alkaloid, dan saponin. Penelitian lain menyebutkan bahwa benalu mangga memiliki kandungan flavonoid, quercetin, saponin, dan tanin. Flavonoid merupakan senyawa golongan fenol yang pada umumnya banyak terdapat pada tumbuhan berpembuluh termasuk benalu mangga. Yang kedua yaitu keamanan mutu. Keamanan mutu ini ketentuan mengenai keamanan mutu berkaitan dengan toksisitas suatu ekstrak tumbuhan sebelum dikembangkan menjadi suatu produk obat. Toksisitas didefinisikan sebagai kapasitas bahan untuk mencederai suatu organisme hidup. Pengujiannya terdiri dari toksisitas akut, subkronik, toksisitas kronik, dan toksisitas khusus. Uji toksisitas akut adalah pengujian dalam menetapkan potensi toksisitas akut, yaitu nilai LD50 dengan mengamati gejala toksik, spektrum efek toksik, serta mekanisme kematian. Dan yang terakhir ada pengamatan. Penelitian ini dilakukan secara in vivo,
menggunakan hewan coba mencit Swiss Webster dengan paparan tunggal dosis bertingkat. Pengamatan meliputi jumlah hewan yang mati dan perubahan bobot badan selama 14 hari, serta berbagai gejala klinis melalui screening farmakologi pada 0, setengah, 1, 2, 4, dan 24 jam pertama setelah pemberian ekstrak etanol herbal benalu mangga. Metode yang diambil dari jurnal penelitian yang saya gunakan yaitu tahapan penelitian pada jurnal ini meliputi determinasi simplicia, pembuatan ekstrak etanol herbal benalu mangga yang selanjutnya disebut ekstrak benalu mangga, dan penampisan fitokimia ekstrak benalu mangga. Pengujian parameter ekstrak kental herba benalu mangga meliputi kadar air serta pemeriksaan profil kromatografi lapis tipis atau KLT ekstrak cair herba benalu mangga. Persiapan hewan uji dan pembuatan sediaan uji, pengujian toksisitas akut dan screening farmakologi. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil dari jurnal penelitian yang saya gunakan. Saya mengambil 2 tabel hasil dari jurnal ini. Yang pertama, hasil penampisan fitokimia terhadap ekstrak benalu mangga dan persentase kematian kumulatif mencit jantan selama 14 hari setelah pemberian ekstrak benalu mangga. Dalam tabel hasil penampisan fitokimia terhadap ekstrak benalu mangga, golongan senyawa kimianya yaitu ada alkaloid, polifenol, tanin, flavonoid, steroid, triterpenoid, monoterpenoid atau sesquiterpenoid, quinon, dan saponin. Nah, dari hasil penampisan fitokimia terhadap ekstrak benalu mangga menunjukkan bahwa ekstrak benalu mangga mengandung metabolit sekunder polifenol, tanin, flavonoid, steroid, triterpenoid, monoterpenoid, dan sesquiterpenoid, serta quinon. Hasil negatif pada pengujian metabolit alkaloid. Selanjutnya yaitu tabel persentase kematian kumulatif mencit jantan selama 14 hari setelah pemberian ekstrak benalu mangga. Di sini kita ada kelompok yaitu dosis pertama atau ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Ada perlakuan, ada jumlah kematian kumulatif setelah pemberian dosis persen dalam hari. Nah, didapat persentase kematian mencit jantan setelah pemberian suspensi ekstrak benalu mangga secara oral dengan 5 variasi dosis dan 1 sediaan kontrol selama 14 hari pengamatan. Pada kelompok kontrol PGA 2% dan dosis 1 4 gram per kilogram BB tidak terjadi kematian. Setelah pengamatan selama 14 hari, pada dosis 2, 8 gram per kg atau kilogram BB, dan dosis 3, 16 gram per kilogram BB, terjadi kematian sebanyak 20% sejak hari pengamatan pertama hingga hari pengamatan akhir. Sedangkan pada kelompok dosis 4, 32 gram per kilogram BB itu meningkat. Nah, selanjutnya yaitu saya mengambil hasil presentasi kematian dari kontrol dosis 1 sampai 5 kelompok dan grafik analisis probit mencit jantan. Hasil dari presentase kematian pada perlakuan dosis 64 gram per kilogram berat badan mencit jantan menunjukkan jumlah kematian yang sama. Namun, mencit jantan memberikan respon kematian pula pada perlakuan dosis 8 gram per kilogram berat badan sebesar 20%. Sedangkan mencit betina tidak. Hal tersebut kemungkinan dapat terjadi karena kondisi mencit yang tidak terkendali, yakni mengalami sakit akibat faktor lain di luar pemberian perlakuan dosis, seperti daya tahan tubuh hewan uji yang menurun, pertikaian dengan sesama hewan uji dalam satu kandang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu grafik analisis probit mencit jantan. Nah, nilai air D50 benalu mangga ini diputuskan dari nilai LD50 kelompok jantan, yakni sebesar 34,28 gram per kilogram berat badan mencit. Berdasarkan klasifikasi toksisitas,
nilai LD50 tersebut tidak pada rentang lebih dari 15 kg berat badan mencit dan dapat disimpulkan tingkat keamanan ekstrak benalu mangga adalah tidak toksik. Selanjutnya, saya juga mengambil grafik rata-rata berat badan mencit jantan setelah pemberian ekstrak benalu mangga selama 14 hari pengamatan dari jurnal penelitiannya. Nah, hasil dari uji statistik data screening farmakologi atas efek retabilisme menggunakan metode Friedman pada mencit jantan diperoleh bahwa p-value sama dengan 0,001 kurang dari alfa sama dengan 0,05, artinya HO ditolak. Maka terdapat perbedaan efek retabilisme pada mencit jantan yang signifikan sebagai pengaruh pemberian dosis, di mana efek diberikan dari efek terbesar sampai terkecil oleh dosis 5, dosis 4, dosis 3, kemudian dosis 2, dan yang paling kecil pengaruhnya terhadap efek gelantung yaitu kontrol dan dosis 1. Selanjutnya yaitu pembahasan. Analisis probit pada mencit jantan diperoleh hasil LD50 sebesar 34,28 gram per kilogram berat badan mencit. Nilai R2 atau koefisien korelasi dari grafik analisis probit pada mencit jantan bernilai 0,9713. Nilai koefisien korelasi tersebut menunjukkan hubungan yang linear antara kenaikan log konsentrasi dengan kenaikan probit presentasi kematian. Perhitungan LD50 pada mencit betina diperoleh hasil LD50 sebesar 22,41 gram per kilogram berat badan. Grafik analisis probit pada mencit betina ditunjukkan oleh nilai R2 atau koefisien korelasi dari grafik analisis probit pada mencit betina bernilai 0,9977. Nilai koefisien korelasi tersebut menunjukkan hubungan yang linear antara kenaikan log konsentrasi dengan kenaikan probit presentasi kematian. LD50 dari kelompok jantan dan betina menunjukkan nilai yang berbeda. LD50 kelompok jantan sebesar 34,280 gram per kilogram berat badan mencit atau setara dengan 23,99 gram per kilogram berat badan tikus. LD50 kelompok betina sebesar 22,41 gram per kilogram berat badan mencit atau setara dengan 15,69 gram per kilogram berat badan tikus. Hal ini sesuai dengan teori bahwa antara jantan dan betina terdapat perbedaan kepekaan terhadap suatu toksikan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kelenjar endokrin. Oleh karena itu, dapat dikatakan perbedaan jenis kelamin mempengaruhi nilai LD50. Selanjutnya ada hasil uji statistik data screening farmakologi atas efek retabilisme menggunakan metode Friedman pada mencit jantan diperoleh bahwa p-value sama dengan 0,001 lebih kecil alfa sama dengan 0,05, artinya HO ditolak. Maka terdapat perbedaan efek retabilisme pada mencit jantan yang signifikan sebagai pengaruh pemberian dosis, di mana efek diberikan dari efek terbesar sampai terkecil oleh dosis 5, dosis 4, dosis 3, kemudian dosis 2, dan yang paling kecil pengaruhnya terhadap efek gelantung yaitu kontrol dan dosis 1. Hasil uji statistik data screening farmakologi atas efek katalepsi menggunakan metode Friedman pada mencit betina diperoleh bahwa p-value sama dengan 0,001 lebih kecil alfa sama dengan 0,05, artinya HO ditolak. Maka terdapat perbedaan efek katalepsi pada mencit betina yang signifikan sebagai pengaruh pemberian dosis, di mana efek terbesar diberikan oleh dosis 3, sedangkan kelompok kontrol dan dosis lainnya menunjukkan efek yang tidak berbeda. Setelah hasil uji statistik dan data screening farmakologi atas parameter lainnya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebagai pengaruh pemberian dosis. Dapat dikatakan tidak menimbulkan ketidaknormalan gejala klinis, selain parameter yang disebutkan sebelumnya.
Jadi, kesimpulan yang didapat dari jurnal penelitian yang saya gunakan yaitu toksisitas akut ekstrak etanol benalu mangga dengan menggunakan metode analisis strobit pada mencit jantan dan mencit betina menunjukkan efek tidak toksik berdasarkan klasifikasi toksisitas Hermita dan Raji yang menunjukkan pada rentang dosis lebih dari 15 gram per kilogram berat badan tikus. LD50 yang didapat dari mencit jantan yaitu 34,48 berat badan atau setara dengan 23,99 gram per kilogram berat badan tikus. Sedangkan pada mencit betina didapat yaitu 22,41 gram per kilogram berat badan atau setara dengan dosis 15,69 gram per kilogram berat badan tikus. Selain itu, diketahui adanya pengaruh pemberian ekstrak terhadap perubahan berat badan mencit. Hasil yang diperoleh dari screening farmakologi menunjukkan bahwa ekstrak etanol herbal benalu mangga menimbulkan pengaruh pada sistem saraf pusat yaitu menurunkan efek retabolisme dan gelantung pada mencit jantan serta memberikan efek katalepsi pada mencit betina. Sedangkan pada parameter lain tidak menunjukkan adanya ketidaknormalan gejala klinis.